konten dan marketing. Sekarang mereka udah kawin. Kalau ngurusin marketing itu harus punya konten, dan kalau bikin konten harus punya nilai marketing. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya buat kamu. Kalau lagi sakit, semoga segera sembuh. Dan buat yang sehat, semoga dijauhkan dari penyakit. Yes, ini episode kesekian. Kebangetan kalau kamu belum subscribe dan juga nggak like videonya. Diingetin aja call to action ini, karena subscribe kamu menandakan kamu mendukung pembuatan konten ini biar memang bisa meluaskan manfaat dan memberi semangat buat saya dan Mas Majira. Ya, jangan lupa dukung juga channel ini dengan ngeklik socialbuzz.com/gifarabdallah/subscribe. Di situ terbuka buat kamu untuk mendukung channel ini dan juga karya-karya yang lain. Mungkin kita bisa berkolaborasi ya. Saya bilang bahwa konten dan marketing sudah kawin. Yes, sekarang urusan marketing akan sulit dan kayaknya nggak bisa lepas dari konten. Gitu juga ngomongin konten yang nggak punya nilai marketing, yang nggak akan bisa kemana-mana, nggak akan nyampe. Ya di situ kan ada perpaduan antara ilmu membuat konten dengan pemahaman soal marketing. Siapa yang cerita nih? Dulu saya waktu mahasiswa ya bikin film pendek ya. Itu bagian dari ekspresi aja, bagian dari mengeluarkan kegelisahan, bagian dari menyalurkan hobi, mengangkat isu tertentu. Terus ya akhirnya memang sifatnya independen, gak berbayar dan gak dibayar. Indie, semangat indie, hidup. Wah, itu kan gak peduli ya. Dan memang belum dilirik juga sih sama corporate ataupun perusahaan. Kayaknya kalau corporate-nya masuk juga pasti diterima-terima aja ya. Ya, semangat indie. Bahwa di situ lebih kekaryaan, tidak memikirkan muluk-muluk bagaimana kontennya bisa laku, bisa diterima banyak orang. Yang jelas dikirimkan aja ke festival gitu, festival film, biar penontonnya makin banyak, biar memang ketemu dengan penontonnya. Ya, konten hanya sebatas konten. Marketing yang paling konvensional tentu aja bentuk penawaran person to person gitu ya. Tapi dengan seiring perkembangan media, dan capek juga ya kalau harus door to door gitu ya, harus person by person ketemu, akhirnya kan dimanfaatin tuh. Mulai perkembangan dari media cetak, tabloid, majalah, koran gitu ya, sampai televisi, radio, sampai masuk digital. Akhirnya memang marketing dari produk, dari perusahaan yang ingin menjual jasanya juga memanfaatkan media-media tersebut. Akhirnya mereka membawa konten untuk bisa sampai ke target pasar mereka. Sekarang bikin konten bisa aja kamu independen, sebagai spirit indie ya. Mungkin masih belajar ataupun masih menambah portofolio, yang mana itu nggak masalah sama sekali loh. Di tahap pendewasaan berikutnya, kita membuat konten dengan memikirkan bagaimana marketingnya. Bagaimana satu konten, baik itu film, baik itu video, baik itu musik, ataupun apapun konten yang kamu bikin, itu bisa sampai ke target pasar yang tepat. Nah, seiring dengan itu terbuka peluang juga tuh, bagaimana corporate, bagaimana perusahaan, bagaimana institusi yang punya ataupun personal ya, yang ingin menyampaikan pesannya kepada halayak, bekerja sama dengan pembuat konten. Sehingga konten marketing ini menjadi sesuatu mix yang makin tren ke depan. Bentuknya iklan, bentuknya cerita, bentuknya video, ataupun bentuknya tulisan, tapi ujung-ujungnya itu pemasaran. Kita harus memperhatikan the golden circle. Yes, ini kita sebagai pembuat konten yang memang memperhatikan marketing produk ataupun jasa yang kita jual.
kepada orang lain. 3 circle dalam the golden circle, yaitu pertama what, kedua adalah how, dan yang ketiga adalah why. Dimana what itu lingkaran yang terluar, how itu adalah lingkaran yang kedua, dan yang paling dalam, lingkaran yang terdalam, yaitu adalah why. Oke, yang pertama adalah what. Kita harus tahu dulu produknya apa. Jelas, si perusahaan mengetahui betul produknya apa, dan kita sebagai pembuat konten juga harus satu framing terkait produk yang dijual. Karena ini menjadi lapisan terluar. Yang kedua adalah how. Penjelasan soal bagaimana audiens ataupun halayak menggunakan produknya, inilah di ring kedua, yaitu di ranah how. Yang terakhir adalah why. Dan ini jadi inti dari golden circle, yaitu why. Mengapa? Mengapa orang harus beli produknya, harus menggunakan jasanya dari perusahaan atau corporate yang memang bekerja sama dengan kita pembuat konten. Makanya memang kecerdasan pembuat konten dituntut di sini. Kalau sifatnya direct selling, si pembuat konten, misal pembuat konten grafis, dia bisa langsung seketika menjual produk, dikasih embel-embel diskon, ataupun dikasih embel-embel, ataupun dikasih keterangan di mana audiens si pembuat konten ini mendapatkan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Bisa sesimpel itu. Tapi kalau membangun awareness atau membangun kebutuhan dari si audiensnya, tentu aja what itu nggak cukup. Mungkin how pun nggak cukup. Itu mesti dikuatin sisi why-nya. Berkaitan dengan konten marketing ini, pernah saya alami waktu memang bekerja sama dengan perusahaan di mana dia mau mengkampanyekan salah satu layanan. Sebut aja ya, KAI Akses. Yes. Saat itu tujuan mereka adalah bagaimana awareness-nya makin luas sampai akhirnya memang pengguna kereta api bisa beralih dari pembelian tiket secara offline yang cetak tiket gitu ya, beralih ke online melalui KAI Akses, sehingga kan spare-nya cukup luas. Kita menerangkan apa itu KAI Akses dengan pendekatan yang bisa diterima, pendekatan hiburan, pendekatan cerita. Dibikinlah ceritanya soal seorang yang mau naik kereta dikejar-kejar zombie. Karena kecepatan, tidak punya waktu untuk mencetak dulu tiket kertas, dia tunjukkan KAI Akses. Wah, iklannya bisa dilihat ya di channel saya. Udah tayang juga di KAI-nya. Nah, itu kan bagaimana menawarkan apa, bagaimana sekaligus why secara menarik. Kalau golden circle ini nggak dipahami, kita bakal bingung sendiri tuh. Ini produk apa? Gimana makainya? Terus kenapa harus dipakai? Bakal bingung dan bakal nggak tepat sasaran. Begitu juga kalau kita mau buat konten di luar pesanan corporate atau di luar pesanan perusahaan. Kita mesti tahu dulu kita tuh bikin produk apa. Bagaimana orang bisa mengakses apa yang kita tawarkan dan mengapa harus orang-orang ataupun audiens itu mengikuti ataupun mengakses konten atau produk yang kita bikin. Golden Circle itu bisa kita terapkan sebagai pemahaman marketing. Pemahaman itu nggak cuma saat kita bikin konten untuk corporate atau perusahaan, tapi juga saat kita bikin konten untuk sendiri. Yes, pahami dulu why kita bikin konten dan why orang harus melihat konten kita. Yoi, itu aja. Baru sedikit soal konten marketing. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk dibahas di episode berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe karena itu baik dan menjadi dukungan buat kita tim produksi untuk terus bikin konten yang bernilai dan semoga bermanfaat buat kamu. Dan kita bisa buka peluang untuk berkarya bareng. Klik aja sosiabas.com/gifarabdel/subscribe. Di situ kamu bisa kasih dukungan dan bekerja sama di karya mana yang cocok buat kamu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.